Selamat siang teman-teman, nama saya Renaldi Surya Prayonggi dengan NIM 2018-8 akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang telah saya pelajari dari manajemen strategi. Itu di chapter 1 kita itu bisa mengetahui bagaimana seharusnya keaktifan kita dalam mencapai target. Lalu untuk mencapai goals itu, kita tuh akan ditopang oleh misi dan tujuan serta strategi perusahaan-perusahaan. Serta bagaimana kita menang dalam persaingan pasar ini, itu tuh kita harus mendapatkan momen terbaik pula. Lalu di chapter 4, itu dengan mempelajari chapter 4 ini, kita dapat melakukan analisa terkait pemantauan, pengumpulan, serta evaluasi atas informasi untuk memahami tren terkini yang berhubungan dengan lingkungan alam, sosial, dan penugasannya, sehingga dapat memahami perkembangan seperti apa yang kita harapkan dengan memenuhi ekspektasi kita. Terus berbalik dengan chapter 5, itu selain kita melakukan pemantauan tren eksternal perusahaan, itu kita melakukan penelaah dalam baik buruknya internal suatu perusahaan itu dalam internalnya juga, yaitu meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi setiap pekerjaannya, serta apa sih keunggulan dan kelemahan dalam perusahaan kita sendiri. Lalu ada chapter 6, yaitu menjelaskan bagaimana pemanfaatan SWOT yang dapat digunakan untuk menganalisa baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga informasi yang didapat menjadi lebih terintegrasi. Dan alternatif lain yang kita bisa gunakan itu yaitu PSAK Matrix, yaitu untuk mengidentifikasi strategi perusahaan. Lalu ada chapter 7, yaitu menjelaskan bagaimana strategi kita dalam menentukan arah perusahaan itu secara total. Biasanya ini terkait dengan 3 masalah utama yang dihadapi perusahaan, yaitu orientasi keseluruhan perusahaan terhadap pertumbuhannya, stabilitas atau penghematan. Kedua, itu industri atau pasar di mana perusahaan bersaing dengan produk dan unit bisnisnya. Dan yang terakhir itu adalah cara manajemen mengkoordinasikan aktivitas dan mentransfer sumber daya. Lalu ada chapter 9 yang dapat disimpulkan bahwa strategi perusahaan dalam mengekspansi hingga ke luar negeri itu perlu dirancang dengan baik, serta dapat mengatasi masalah-masalah global yang sering dihadapi perusahaan. Maka dari itu, kita perlu memanage bagaimana tindakan kita, serta kapan mengeksekusi tindakan ini. Lalu ada chapter 12, yaitu suatu perusahaan harus membuat manajemen strategis. Nah, dalam membuat manajemen strategis itu perlu suatu evaluasi serta kontrol. Karena itu akan menilai bagaimana evaluasi dari pengendalian itu apakah menjadi hal yang kompleks untuk diketahui hasilnya. Sehingga penerapan evaluasi dan kontrol ini diperlukan komponen-komponen informasi seperti kinerja keuangan, yaitu ROI, EPS, ROE. Nah, itu kita dapat menemukannya di bagian rasio keuangan, serta laba bersih dengan penggunaan EVA dan balanced scorecard. Nah, selama kita pelajari chapter ini, apa yang kita rasakan selama belajar ini, yaitu manajemen strategi ini tuh memberikan gambaran bagaimana setiap perusahaan itu membuat suatu strategi yang dapat saling menyaingi perusahaan lainnya, serta membuat kita dalam membuat strategi itu menjadi lebih inovatif dan fleksibel yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.